Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya satu kesempatan lagi Allah berikan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami percaya Allah tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kembali kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama-sama, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita sejenak akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kalau hari ini masih Kau berikan kesempatan kepada kami, untuk kami bisa Tuhan datang kepada Engkau, kami beribadah dan menerima kebenaran firman-Mu, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami, Engkau hadir dalam setiap pribadi kami. Kalau sebentar kami hendak menerima kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus Engkau mengurapi kami dan kami akan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami. Pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami mau menerimanya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap kehidupan kita ini bukan hidup dengan kekuatan kita, bukan hidup dengan kepandaian kita. Tetapi mari biarlah kita mau belajar apa yang firman Tuhan hendak ajarkan buat kita melalui iman kita. Melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjalani kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul firman Tuhan, iman adalah mata untuk melihat yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah mata untuk melihat yang tidak kelihatan. Terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Ayat yang sering kali kita baca tentang kisah Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera pada waktu itu. Keadaannya tidak ada yang berubah sebelumnya, sama seperti yang hari-hari yang Nuh lewati bersama dengan orang-orang yang pada waktu itu bersama Nuh. Dan seperti juga di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita manusia, kita seringkali tidak bisa melihat apa yang belum terjadi, apa yang ada di depan kita. Kita tidak bisa melihat semuanya itu. Misalnya kita tidak bisa melihat hari esok kita. Hari esok kita tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu akan terjadi apa dalam kehidupan kita, akan mengalami apa, kita pun tidak tahu. Tetapi dengan iman, dengan mata iman kita bisa melihat hari esok kita. Ada hal lain yang kita juga tidak bisa mengetahui, hati orang. Apa yang ada di dalam hati orang lain, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi dengan mata iman, kita bisa mengetahui apa yang ada di hati orang itu. Apalagi kalau kita mau berbicara yang tidak bisa kita lihat. Pribadi Yesus, Dia ada di surga. Kita tidak bisa juga melihatnya. Juga buat kita mungkin pertolongan yang Tuhan sediakan buat kita. Dalam masalah, dalam problema yang disediakan Tuhan, kita belum bisa melihat pertolongan Tuhan itu. Tetapi dengan mata iman kita percaya pada janji firman Tuhan
bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberi kekuatan buat kita. Dan itu yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa melalui iman inilah kita bisa berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa berkata bahwa Tuhan menyertai aku. Mungkin orang lain akan berkata, dari mana kamu mengetahui bahwa Tuhan beserta dengan kamu? Kita bisa menjawabnya dengan mata iman, dengan percaya kepada Yesus, dengan janji-janji yang sudah aku terima, maka aku bisa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong aku. Tuhan pasti akan memberiku yang terbaik. Dan semuanya itu kita telah rasakan. Saya percaya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita sering mengalami akan hal itu. Jadi dengan iman ini bisa kita melihat, menjadikan kita bisa melihat apa yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita sering berkata, kita bersyukur bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai aku. Itu sebabnya seperti apa yang tadi ayat Mas yang kita baca tentang Nuh. Kalau kita melihat kisah tentang Nuh, bagaimana Nuh ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Pada waktu itu, kalau dilihat keadaannya baik-baik. Apakah hujan lebat sudah turun? Belum juga. Apakah air bah itu sudah ada? Belum juga. Tetapi yang luar biasa, Nuh mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dia memakluminya dan dia mulai membangun sebuah bahtera seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia buat sampai selesai dan setelah itu dia mengajak keluarganya untuk masuk dalam bahtera. Hanya 3 orang anak dan menantunya yang mendengar, yang percaya sehingga ikut masuk di dalam bahtera itu. Ketika mereka sekeluarga sudah masuk, ternyata benar. Akhirnya hujan mulai turun, hujan deras dan akhirnya sampai air bah itu meluap begitu besar. Dan kita tahu dari kisah dari Nuh ini bahwa akhirnya dunia pada waktu itu, keadaan pada waktu itu benar-benar tertutup dengan air bah. Dan siapa yang diselamatkan? Hanya Nuh dan keluarganya. Mengapa demikian? Karena Nuh telah mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mentaatinya. Dia percaya kepada perintah Tuhan. Dan dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Sehingga apa yang belum dilihat oleh Nuh pada waktu itu, benar-benar dia mengalaminya. Dia bisa mengalami dan menerima keselamatan. Waktu air bah itu, hujan itu turun dan air bah itu melanda di negara itu, di negeri itu. Nuh melihat sesuatu yang belum terjadi itu dengan mata iman. Dengan mata iman dia melihatnya. Nah itulah kehidupan kekristenan kita. Kita harus meneladani juga seperti yang dialami oleh Nuh. Nuh tetap percaya, dia tetap taat apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kalau kita melihat di dalam contoh yang lain, di dalam kitab 2 Raja-Raja, di dalam Fatsal yang ke-6, kalau kita melihat kitab 2 Raja-Raja, Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-15. Di sana ada satu kisah yang kita pasti juga mengetahui. Kita melihat pada ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja, Fatsal 6, ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa
Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Kita baca sampai di situ. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah ini bagaimana ketika waktu itu Nabi Elisa dalam peperangan melawan Aram. Apa yang akan dilakukan oleh tentara Aram, Raja Aram, Nabi Elisa, tanpa seorang pun yang memberitahu. Dia mengetahui. Sampai apa yang diucapkan oleh Raja Aram di dalam kamar pun dia tahu. Sehingga Nabi Elisa bisa memberitahukan kepada Raja Israel untuk jangan melakukan ini, untuk jangan pergi ke sana, untuk jangan berada di sana. Dan semuanya itu dengan mata iman. Nabi Elisa melakukan hal itu. Dia telah melihat melalui mata imannya. Dan sungguh luar biasa kalau kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terlebih lagi kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang sudah mati. Dia sudah bangkit bagi kita. Dan kita tahu ada kuasa yang disediakan bagi setiap kita. Nah, untuk itu mari biarlah kita akan melihat ada beberapa hal. Dengan mata iman ini kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lihat melalui mata iman kita ini. Kita akan belajar satu persatu, saya akan sampaikan. Yang pertama, dengan mata iman kita akan bisa melihat makna kematian Yesus. Makna kematian Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus ketika Dia mati di atas kayu salib, beberapa waktu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan, hari Jumat Agung, bahkan hari kebangkitannya. Dia sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib, Dia menebus segala dosa kita. Ketika kita beriman, kita memandang salib itu, maka kita tahu bahwa kita ini bukan orang yang berdosa lagi. Sebab dosa kita sudah ditebus oleh korban Kristus. Jadi kita bukan orang yang berdosa lagi, dibebaskan dari dosa kita. Dan kita setelah dibebaskan dari segala dosa kita, berarti kita bukan orang yang gagal. Kita bukan menjadi orang yang binasa. Karena Tuhan memiliki janji buat kita yang percaya kepada Yesus. Maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi kita bukan orang yang gagal, bukan orang yang binasa. Dan juga kita ini bukan menjadi milik dunia. Tetapi setelah kita menerima korban Kristus, dosa kita ditebus, maka kehidupan saya dan kehidupan saudara semua menjadi miliknya Allah. Dan kita menjadi warga kerajaan surga. Dan kita menjadi kehidupan yang memiliki kemenangan. Kita hidup ini memiliki kemenangan. Jadi hidup kita ini ada di dalam kemenangan. Sungguh besar kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia menebus dosa kita. Selain itu, Dia juga mengangkat kita. Ketika Dia sudah menebus dosa kita, maka kita diangkat. Dia mengangkat kita ketika Dia memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Dia memberikan segalanya di dalam kehidupannya bagi kita. Dia berikan kasih-Nya yang luar biasa. Ketika kita memandang salib Kristus, ketika kita melihat kematian Yesus, maka membuat kita diangkat dari kebodohan kita. Kita diangkat dari kebodohan kita yang dahulunya kita berpikir yang negatif, berpikir yang tidak baik tentang kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan dari dosa, Dia angkat dari kebodohan kita. Dia angkat apa lagi? Dari kesusahan kita. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dari keterpurukan kita. Dia sudah bebaskan kita. Kalau hari-hari ini kita melihat dunia lagi dalam kesusahan. Banyak hal yang dialami oleh manusia di dalam dunia ini. Tampaknya
hanya dari virus. Tampaknya hanya dari virus yang bisa membuat manusia itu jatuh dalam sakit penyakit. Terkena virus bahkan sampai bisa merenggut nyawanya. Tetapi akibat dari virus itu, kesusahan ada banyak hal yang dialami oleh dunia ini. Bidang ekonomi, semuanya mengalami. Sepi dalam bidang ekonomi, perdagangan dialami oleh dunia. Bukan hanya kita saja yang di Indonesia, tetapi bahkan seluruh dunia. Tetapi Dia mengangkat kita. Kita harus tahu, kita percaya pada janjinya. Dan juga Tuhan pasti mengangkat kita. Kita tidak lagi gagal. Dia angkat kita dari kegagalan. Dia angkat kita dari segala penderitaan, dari segala kesalahan. Semuanya yang tidak bagus, Dia sudah angkat buat kita. Diberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini dipulihkan. Hidup kita ini dibenarkan. Bahkan hidup kita ini dilayakan. Oleh apa? Oleh anugerahnya yang besar. Dan itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan kita tahu Dia menyempurnakan kita. Dia menyempurnakan kita sehingga kita ini bisa berterima kasih. Ketika kita melihat masalah-masalah yang ada, yang datang, yang kita alami, persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, maka kita akan mengeluh. Tapi buat kita yang mengerti makna kematian dari Yesus Kristus, yang sanggup menebus dosa kita, sanggup mengangkat kita, maka Dia juga sanggup menyempurnakan kita. Sehingga ketika masalah ada dalam kehidupan kita memandang hal itu beda. Masalah yang sedang kita hadapi merupakan sebuah proses. Merupakan sebuah proses penyempurnaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terima, mari kita bersyukur. Ketika ada masalah datang, mari kita bersyukur. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyempurnakan kita. Saya percaya hari-hari yang ada yang sedang kita lewati sampai pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pasti ada pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika hari-hari yang ada, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Dengan mata iman kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tadi kita melihat yang pertama makna kematian dari Yesus. Dan sekarang kita melihat yang kedua, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada setiap hari. Penyertaan Tuhan ada bagi kita setiap hari. Dalam segala keadaan apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia selalu menyertai kita. Tadi dari awal saya katakan, apa saja yang tidak bisa kita lihat. Hari esok kita tidak bisa melihat. Tetapi melalui mata iman kita, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat melalui janji yang Tuhan berikan buat kita. Penyertaannya itu sempurna. Dia menyertai kita setiap hari. Dalam keadaan apapun juga Tuhan selalu menyertai kita. Jangan sampai kita meragukan akan penyertaan Tuhan. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan mungkin keberhasilan kita bagus, sukses, atau mungkin dalam keadaan kita sedang gagal, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Dia tetap menyertai. Dalam keadaan berhasil Tuhan menyertai, dalam keadaan gagal pun Tuhan menyertai kita. Dan juga Dia menyertai kita untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk membawa kita kepada jalan yang benar, membimbing kita dalam keadaan kelemahan kita. Dia menguatkan kita dalam keadaan yang kita sepertinya menjadi orang yang kalah. Dia membimbing kita, membawa kita pada kemenangan. Seperti tadi contoh yang sudah kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi. Bagaimana ketika kita melihat Gehazi ketakutan, maka dia berkata, celaka. Apa yang harus kita perbuat? Nah, seringkali manusia
berkata demikian. Ketika mengalami kegagalan, kita berkata, wah, bagaimana ini aku? Apa yang akan terjadi? Kita akan hancur, kita akan kalah, kita akan gagal. Tapi mari biarlah kita mau beriman. Dengan mata iman kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara. Percayalah, penyertaan Tuhan itu ada bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, yang berikutnya, melalui mata iman kita dapat melihat kepastian hari depan kita. Kita dapat melihat kepastian hari depan kita. Kita tahu janji Tuhan, di mana kita yang percaya, kita memiliki janji yang luar biasa. Di dalam kitab Yeremia, ayat yang sering kali kita membaca, dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Kita melihat kepastian hari depan kita. Keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak perlu meragukan lagi. Karena hari depan kita disediakan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita sudah ada semuanya. Dirancangkan untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kita tidak perlu takut, mata iman kita harus memandang terus kepada Yesus. Dan satu hal lagi saya ingin bagikan, ketika kita memiliki mata iman, maka dengan mata iman ini kita bisa melihat rencananya, rencana Allah di balik situasi yang tidak bisa kita mengerti. Kita bisa melihat rencananya, rencana Tuhan di balik situasi yang tidak dapat kita mengerti. Seperti hari-hari yang sedang kita alami hari ini. Kita melihat bagaimana keadaan dunia. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan keadaan COVID-19. Virus yang mematikan ini. Kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui. Tetapi mari biarlah kita tetap percaya kepada rencana Tuhan. Di balik situasi yang tidak kita mengerti ini, Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan menyediakan hari depan, tadi sudah kita baca, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka ada hal-hal yang bisa kita terima. Janji-janji Tuhan yang sangat indah yang diberikan bagi kita semua. Kalau kita melihat contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana pengalaman dari seorang yang bernama Daniel. Ketika dia ada di dalam gua singa. Bagaimana keadaannya? Pasti tidak enak, pasti mengejutkan. Tetapi kita melihat dari kisah Daniel, nanti Bapak Ibu bisa ulang baca itu. Ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Ada tangan Tuhan yang mengangkat Daniel pada waktu itu. Kalau kita melihat contoh yang lain dalam kitab suci, tentang Yusuf, bagaimana ketika dia dimasukkan dalam penjara. Bagaimana kira-kira? Dia juga merasakan tidak enak. Merasakan sesuatu yang tidak dimengerti. Mengapa dia bisa dimasukkan dalam penjara? Tetapi kita melihat di balik penjara itu, di balik Yusuf masuk di dalam penjara itu, ada sebuah jabatan yang disediakan yang besar bagi dia, sehingga dia bisa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan, ada banyak contoh, ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti tentang rencananya di balik semua keadaan yang kita alami. Tetapi mari biarlah pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, bahwa dengan iman kita tahu iman itu adalah mata untuk kita melihat apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita mengerti, bahkan di dalam pribadi kita, kehidupan kita,
Bahkan sampai masa depan kita mungkin kita tidak mengerti. Tetapi mari biarlah hal-hal yang rohani ini kita pelajari dengan mata iman. Karena ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Rencana yang indah pasti diberikan bagi kita semua. Terlebih buat kita yang hari ini kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap percaya, kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun diizinkan Tuhan mungkin kita stay at home katanya. Tinggal di rumah. Kita berdiam diri banyak di rumah. Kita dilarang untuk pergi-pergi kalau tidak benar-benar penting. Mari biar itu kita taati. Dan dengan demikian kita menggunakan waktu kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mata iman kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, maka Tuhan akan membuat Bapak Ibu Saudara sanggup melihat dengan mata iman apa yang tidak kelihatan bagi kehidupan saudara semua. Mungkin hari-hari ini apa yang sedang Bapak Ibu alami dalam usaha saudara, mungkin mengalami sepi, mengalami tidak ramai lagi, tidak seperti yang lalu. Tidak apa-apa, percayalah ada rencana Tuhan yang lebih indah di balik semuanya itu. Mari biarlah kita terus beriman hanya kepada Yesus. Kita memandang hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit. Maka makna kematian Yesus itu luar biasa bagi kita semua. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, memiliki iman di dalam Yesus Kristus untuk kita melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan mata iman kami akan melihat apa yang tidak bisa kami lihat. Dengan mata iman kami dapat melihat apa yang ada di depan kami. Bahkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Rancangan-rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami boleh Tuhan dikuatkan. Kami boleh lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau. Kami mau terus percaya kepada setiap janji firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi semua jemaat-Mu yang terkasih. Kiranya Engkau terus akan menjaga, memelihara semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau yang akan memelihara setiap kami Tuhan. Baik dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang hari-hari ini mengalami Tuhan mungkin sakit penyakit, kelemahan dalam tubuh kami anak-anak-Mu, kami berdoa kiranya Engkau menjamah kami, Engkau juga akan memberikan kesembuhan karena semuanya telah Kau tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya di dalam nama Yesus kesembuhan itu Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami yang hari ini Tuhan hari-hari ini sedang libur sekolah. Kiranya Engkau juga memberikan kepada anak-anak kami hati yang penuh sukacita, supaya mereka bisa belajar dengan baik ketika ada di rumah. Mereka mengerjakan semua tugas-tugas sekolahnya dapat dikerjakan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa juga berdoa bagi seluruh negara yang ada yang terkena Tuhan COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah mereka yang terjangkit penyakit COVID-19 ini Tuhan, Kau juga menjamah mereka. Engkau memberikan kesembuhan, Kau memberikan kekuatan. Juga para dokter, para tim medis yang ada, Kau berikan Tuhan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami percaya Tuhan ada rencana yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Rencana-Mu indah dan kami percaya kami akan menerimanya itu. Terima kasih ya Bapa, tak lupa kami membawa doa buat negara kami Indonesia.
bersama dengan Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami. Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami. Berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat lebih lagi Tuhan, untuk mengatur kami bangsa Indonesia ini, supaya kami semua lebih baik dan terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan buat kami, jemaat-Mu yang ada, dimanapun kami berada, Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan habis-habisnya, senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, mari Tuhan Engkau akan menurunkan berkat bagi setiap kami jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan akan menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Kau sertai. Engkau memberkati dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati kami. Engkau yang akan melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Apa yang tidak kami lihat akan kami lihat. Itu berkat yang terbesar. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.